Bukankah dia Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan kekuasaannya bisa dan mampu menciptakan sesuatu sama seperti itu lagi. Jangankan nanti di akhirat dulu ya, sampean dan saya aja lihat banyak orang mirip di muka bumi ini ya. Pelek bapaknya loh, persis bayi loh. Nah kan gitu. Buat Allah mudah sekali. Mudah sekali. Ada orang-orang yang bahkan mirip mungkin di belahan dunia sana, nggak tahu di mana itu banyak juga. Ada orang yang mirip persis Mas Denny, ada orang mirip persis Pak Muslim, ada yang mirip persis Pak Jo, itu mungkin bisa sangat ada, sangat mungkin. Tapi di sana nggak tahu, sampai mati pun kita nggak pernah ketemu sama kembaran kita itu. Apalagi nanti di akhirat menciptakan sesuatu yang sudah hancur seperti kita, tulang-tulang disebutnya yang di atas tadi itu. Dan al-idhama itu tulang belulang yang sudah romim, yang sudah hancur luluh. Sudah mampu loh gitu. Buat Allah mudah. Sekarang kita dalam hal sampah aja bisa daur ulang kok. Sesuatu yang sudah rusak hancur aja kita daur ulang, recycle gitu, nanti bisa jadi sesuatu yang baru. Padahal kita cuma kemampuan gini, apalagi Allah yang mampu menciptakan planet-planet, bintang gugusan itu. Faida antum minhu tuqidun bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Benarlah dialah Allah zat yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Jadi selain maha pencipta, Allah juga maha mengetahui atas apapun yang sedang, sudah, akan terjadi. Baik yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi. Sudah berarti yang lalu. Sedang ya sekarang ini, akan besok. Kapan? Entah. Allah setelah bumi ini selesai dihancurkan, bikin bumi lagi, lalu ada manusia lagi, itu wallahu a'lam sakersane Allah piyambak. Karena Allah maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah mengendaki segala sesuatu, Allah cukup dengan berfirman, kun jadilah. Itu kan? Maka jadi sesuatu itu. Semudah itu Mas Ali. Makanya ketika Nabi Isa diberi mukjizat untuk menyadarkan Bani Israel dengan cara mengepal-ngepalkan tanah liat dibentuk jadi burung, lalu ditiup dengan yuhyi biidznillah, hiduplah kamu dengan izin Allah, hidup tanah tadi, terbang burung itu. Padahal manusia, Nabi Isa itu manusia yang diciptakan Allah juga. Loh, atas kuasa Allah loh, dengan perantara dan izin Allah, tangannya Nabi Isa loh bisa menciptakan burung, apalagi langsung dengan tangan Allah. Apalagi dengan tangan Allah, maka fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan atas segala sesuatu, di mana kalian semua nanti akan dikembalikan kepadanya. Maha suci Allah, maha kuasa Allah ya. Jadi Allah maha kuasa dulur, jangan berkecil hati. Jangan pikir kalau kekuasaan yang zalim, orang yang jahat sama kita, orang yang iri dengki atau berbuat jahat sama kita, itu jangan pikir Allah tidak tahu lah. Tahu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi karena zaman bukan Allah maka ngantuk. Ya, tidak ngantuk dan tidak tidur, menguasai. Wala yuhituna bihi wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala ya'udu hifdhuhuma. Dan tidak ada satu keberatan pun untuk hifdhuhuma, menjaganya. Wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah Maha Kuasa. Kita pokoknya pasrah, fokus pada garis siratal mustaqim kita. Siratal mustaqim yang Allah telah gariskan.
ada gimana saja anjing menggonggong kafilah berlalu. Terus ya, jadi Allah Maha Kuasa, cukup dengan kun jadi sudah. Makanya kalau Allah ada dalam salah satu sampean yang misalnya berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, menyampaikan risalah Allah, terus belum dapat umat, jangan berkecil hati. Memang itu ujian untuk kita. Kenapa? Kalau Allah mau, ya semua orang jadi beriman dengan cukup mengatakan kun jadi, iman semua dah. Tapi di mana perjuangan sampean dan saya? Tidak ada jadinya. Demikian pula, kalau mau Allah berkuasa, ya bisa aja kun jadilah semua pemerintahan di muka bumi ini, pemerintahan dari kutub utara sampai selatan jadi adil semua, sayang sama rakyatnya, tidak ada yang zalim. Ya bisa aja. Tapi di mana perjuangan sampean dalam menegakkan kebenaran dan keadilan? Tidak punya alasan untuk masuk surga tuh. Maka dibuatlah pemerintah-pemerintah zalim, ya, pemimpin-pemimpin jahat. Itu untuk menguji keimanan sampean, di mana konsistensinya, mengeluh atau bersabar, tetap berjuang atau mundur. Gitu. Jadi Allah Maha Kuasa kalau mau. Sampean juga gitu. Sama tiba-tiba dibikin kaya semua, gitu kan? Dagangan sama dibikin lancar terus, nggak pernah mampet belas gitu. Sama nggak akan pernah jadi orang yang bersyukur karena nggak pernah merasakan nikmatnya berhasil setelah gagal, nikmatnya naik setelah turun, nikmatnya bangkit setelah terpuruk. Nah, itu loh. Jadi kun fayakun itu buat Allah mudah karena semuanya bikin Allah. Jadi makanya kita diberi seperti ini supaya apa? Supaya kita itu menyadari yang Maha Kuasa Allah, tetap bertawakal kepada Allah, dan yang paling penting tetap berjuang ya, tanpa pernah mengendurkan husnudzon kita kepada Allah. Dan mintalah kepada Allah terus. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Bahkan orang yang paling zalim sekalipun buat Allah mudah untuk menjadikan orang yang paling alim, yang paling muslim. Ya, kita sudah dikasih contoh Khalid bin Walid, kita sudah dikasih contoh Umar bin Khattab yang begitu benci sama Islam, tapi ternyata sama Allah mudah saja dijadikan orang yang paling cinta sama Islam, paling membela agama Islam. Ya. Jadi kita percaya Allah Maha Kuasa. Kun jadilah, maka jadi. Fayakun. Ya. Percaya sama Allah, percaya sama Allah. Tentang kesehatan juga percaya sama Allah. Tentang ekonomi, tentang prestasi, tentang keluarga, pokoknya minta kepada Allah dengan tetap berusaha keras ya. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan, silakan. Kayaknya kok udah pada padang semua ini. Apalagi yang ngaji di luaran gitu, apalagi sinar matahari sudah kelihatan terang banget ya. Ya, karena kalau saya mulai dengan jam di mana? Di Bali, jam di Bali kalau saya mulai dengan apa ini? Jam pas habis subuh, yang di Serang sana, di Lampung sana ya masih belum melek, belum subuh. Nah, tapi kalau saya mulai jam sekian memang yang di Kalimantan sudah terang banget. Oh, ada yang tanyakan? Ya, percaya sama Allah ya. Allah Maha Suci, Allah Maha Berkuasa. Apapun kesedihan kita mending kita curhatkan ke hadapan Allah. Jangan curhat ke yang lain-lain. Mereka tidak bisa bantu apa-apa. Itu yang kayak kemarin disampaikan di ayat sebelumnya itu. Tidak bisa, mereka tidak bisa membela manusia. Lahum la yastati'una nasrahum katanya. Mereka enggak akan mampu menolong. Yang mampu menolong hanyalah Allah. Yang idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadilah. Maka fayakun. Maka jadilah sesuatu itu ya. Tanya kan? Ini akhir dari surat Yasin. Besok kita libur. Terus Sabtu dan seterusnya doakan karena Gus Glory insyaallah mau perjalanan lumayan panjang ini. Mau ke Palembang, ke Riau, ke Batam. Jadi nanti kita lebih banyak pakai aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan ada sinyal terus ya. Nah, ya ini harus persiapan mungkin nanti pas waktu gini saya pas lagi di bus atau pas lagi di perahu, pas lagi di
Mana ya? Bismillah. Tetap semangat pokoknya. Waktu dan tempat tidak membatasi kita untuk mencari ridha Allah, mencari karunia Allah. Oke, semangat ya. Ekonomi turun tidak menghalangi kita mencari ilmu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Mungkin topik lain atau apa? Cintanya Gus. Ya, siap. Bu Rosiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Topiknya warahmatullahi. tentang pilkada ini loh Bu Gus. Rosiana ini siapa sih sebenarnya? Monggo kasih masukan Gus. Pilkada. Oh, pilkada. Pilkada itu pil pahit tuh. Iya, jadi pilkada itu pil pahit. Kebetulan kemarin hadis Sahih Bukhari sampai di hadis 17. Itu ada satu hadis begini, Bu. La tas'alul imarah. Ya, la tas'alul imarah. Janganlah engkau meminta jabatan, kata Nabi itu. Kata Nabi, janganlah engkau meminta jabatan. Karena apa? Ini kalimatnya siapa? Dari Abdurrahman bin Samurah. Jadi Nabi Muhammad bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, hai Abdurrahman ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah. Kenapa? Jangan meminta jabatan kamu, jabatan di pemerintahan. Itu hadis ke-1784. Karena kalau engkau diberi jabatan karena permintaan, niscaya engkau akan dibiarkan menanggung sendiri beban amanah itu. Tapi kalau engkau diberi jabatan itu karena memang diminta tanpa meminta, maka engkau akan ditolong Allah. Sekarang ini orang pilkada. Orang mana yang tidak meminta jabatan dengan apalagi? Ini kita belum bicara nyogok-menyogok nih. Belum bicara politik money. Kita baru bicara tentang orang yang sangat begitu ambisius untuk mendapatkan kursi dengan syarat sikut menyikut, fitnah memfitnah, meninggikan diri sendiri, mengalahkan diri lain. Tidak ada dalam konsep Islam begitu-begitu itu. Konsep Islam itu pemimpin itu dipilih dengan musyawarah, dengan mufakat, dengan memilih yang terbaik sambil meminggirkan diri sendiri. Nah, udah itu aja tentang pilkada. Nanti kalau saya kepancing kemana-mana ini arahnya. Jadi karena pilkada bukan hanya pilkada bupati, gubernur sampai presiden, tapi pilkada itu sampai macam-macam. Jadi pokoknya gitu. Lalu gimana kita memilih? Ya sama milih ya monggo pilih. Pilihannya itu kalau ada yang the best ya bagus. Tapi kalau nggak ada ya yang paling baik diantara yang terburuk lah. Kalau buruk semua, ini gitu. Ya, kalau buruk semua ya yang paling tidak, yang paling mungkin tetap membela kepentingan agama Allah. Kalaupun tidak membela ya yang paling penting tidak mengganggu diantara mereka itu. Karena kalau melihat kebaikan itu aduh susah. Karena kalau sudah meminta jabatan dengan cara apalagi bagi-bagi uang dengan cara menulis susah. Apalagi dengan jabatan duniawi. Jadi nggak usah ikut-ikut tentang pilkada gini-gini. Kalau mau nyoblos ya nyoblos saja. Gimana cara nyoblos ya? Coblos orang yang paling sedikit kejelekannya lah. Itu aja. Kalau nyari yang terbaik kayaknya kok susah. Jadi silakan aja. Gitu aja, simpel aja. Jadi dan nggak usah ikut jadi tim sukses, tim itu nggak usah. Sama jadi tim sukses, ya toh. Memang yang tim sukses sampean yang sukses. Nanti yang setelah itu ya mereka yang sukses sama ndak apa-apa. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu ya. Jadi warga negara yang baik aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali ke surat Yasin. Surat Yasin ini mengajarkan banyak hal kepada kita ya. Alhamdulillah kita hari ini hari Kamis. Alhamdulillah kita selesaikan surat Yasin. Insyaallah nanti hari Sabtu kita akan coba review tentang makna dan substansi dari beberapa topik surat Yasin.
Setelah itu kita lanjutkan ke surat berikutnya, ya. Ini surat apa? Surat apa? As-Saffat. Nanti juga banyak hikmah-hikmah dalam surat As-Saffat insyaallah. Mudah-mudahan dengan surat Yasin, nanti malam baca surat Yasin juga ya, dibaca entah pada maghrib atau pada isya, insyaallah banyak berkahnya juga. Jadi kita selain membaca dengan beserta maknanya, beserta dengan artinya, beserta dengan tafsirnya, kita juga sudah dapat, lalu nanti dapat juga dengan tartilnya, ya. Jadi kita dapat semuanya nanti insyaallah. Memang begitulah ya, namanya membaca atau belajar Quran itu nggak hanya bacaannya, tapi juga belajar maknanya. Makanya tombo hati itu lima warnana nih. Tombo hati, obat hati itu ada 5. Salah satu diantaranya adalah apa? Baca Quran beserta maknanya. Jadi nggak hanya salah-salah. Kalau dengan maknanya lah kita tahu apa yang sedang kita kaji. Harapannya dengan tahu apa yang kita kaji, kita kemudian juga tahu apa yang akan kita lakukan. Karena Quran itu fungsinya untuk imaman, untuk pemimpin diri dan hidup kita. Kita tahu di Quran ternyata tidak boleh sombong. Ya sudah, kita ikuti. Kita tahu dalam hadis la tas'alil imarah, jangan minta jabatan pemerintahan kamu. Ya sudah, kita ikuti gitu loh. Kita tahu di dalam Quran ternyata orang yang sombong nggak akan masuk surga. Ya sudah, kita jadi rendah hati, begitu terus. Oke. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fil lana wa la Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wa qadar hastina min al-jinni wa syaitan. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wa ana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman. Rabbana waj'alna muslimina laka mudhiratan wa tawshiman. Allahumma fadri samawati wal ardi wal ardi. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Rabbana atina hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh lana sabran wa salamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.